Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 12 ayat yang kedua yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak bisa menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita lupa hal ini. Kita ingin menjadi seperti dunia ini. Kita berjuang, kita berpikir, kita mau melakukan segala sesuatu seperti yang disiapkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu dikatakan di sini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Pandangan hidup kita akan menentukan bagaimana kita memberi respon terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Seringkali peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita membuat kita mengambil langkah, mengambil tindakan, memberi perhatian seperti yang dibuat oleh dunia ini. Sedangkan Alkitab ingatkan, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alat ukur kita untuk melakukan segala sesuatu atau menjalani segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi kita harus berubah. Nah, persoalannya kenapa kita tidak berubah? Yaitu karena pandangan kita belum berubah. Kita masih melihat pekerjaan Tuhan, kehidupan rohani sama dengan dunia ini. Yang penting kita baik. Sedangkan tidak seperti itu Alkitab katakan. Orang yang rohaninya benar, pasti kelakuannya baik. Tetapi tidak semua orang yang kelakuannya baik, orang itu rohani. Karena orang yang rohani, orang itu adalah orang yang sudah berubah. Tidak serupa dunia ini. Dunia ini menawarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kelihatannya mulia ukurannya, tetapi lahir dari pandangan, pemikiran, keputusan yang datangnya dari dunia. Sebab itu firman Tuhan katakan di dalam buku Ibrani pasal yang ke-12, di situ kita diingatkan. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun mengikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang berlomba dan dunia ini menyaksikan. Bagaimana kita berlomba kalau kita sama dengan dunia? Tidak mungkinlah kita berlomba. Karena kita sama dengan dunia, kita tidak ada dalam kompetisi rohani. Kalau kita sama dengan dunia, kita tidak dalam perlombaan iman. Karena itu dikatakan di sini, ini perlombaan diwajibkan. Jadi berarti orang beriman wajib berlomba untuk meningkatkan kehidupan rohaninya. Nah,
agar pandangan kita tidak salah dalam menghadapi segala sesuatu, maka fokus kita harus tertuju kepada Yesus. Itulah sebabnya kita tidak akan jadi seperti dunia ini jika fokus kita kepada Yesus. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah memikirkan, merencanakan, atau mau melakukan seperti yang dipikirkan dunia ini. Karena dunia fokusnya hanya untuk kepentingan daging. Sedangkan kepentingan orang yang hidup di dalam iman, kepentingannya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita diingatkan, marilah kita tinggalkan semua yang menjerat kita. Karena kita sedang dipersiapkan untuk menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Dunia ini syarat dengan dosa. Semua kemajuan itu didorong oleh keinginan dosa. Semua pertumbuhan didorong oleh motivasi dosa. Orang membangun tujuannya apa? Untuk bisa mencuri, bisa korupsi. Orang bekerja, membantu suatu usaha, tujuannya apa? Tidak ada yang murni. Semua yang penting saya bisa dapat untung. Yang penting saya bisa senang di situ. Tetapi Alkitab katakan, kalau mata kita tertuju kepada Kristus, maka semua yang merupakan kesenangan buat kita, itu kita tinggalkan. Karena itu yang menghambat perjalanan kita, pertandingan iman kita. Sebab itu mari pagi ini kita diingatkan, tanggalkan semua dan masuklah dalam pertandingan iman, karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita perlu membaharui budi kita untuk serupa seperti Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kasih karunia-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami berjuang untuk tidak menjadi serupa seperti dunia ini. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami tidak serupa dengan dunia ini. Kami tidak berjuang menurut kebiasaan duniawi, tapi kami sedang berada dalam pertandingan iman untuk menanggalkan semua yang menjerat kehidupan ini. Tuhan, tolong kami semua untuk kami dapat mengerti bahwa kehidupan kami harus fokus kepadamu, agar kami dapat bergerak maju sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.